Jadi hal-hal seperti itu juga masih dalam budaya-budaya lokal masih ada ya, ritual-ritual seperti itu. Makanya ada istilah ya hidup untuk kematian. Nah, kalau di istilah orang Toraja hidup untuk kematian. Informasi seputar inovasi, regulasi isu terkini, setara dan inklusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Dendi Pramana Putra yang akan menemani sahabat inspirasi selama beberapa menit ke depan. Tetap di Media Inspirasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Telah kami hadirkan sosok inspiratif kita. Beliau adalah penyuluh agama Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Beliau adalah Bapak Jensi Valternumempau STH. Selamat siang Bapak. Selamat Apa siang. kabarnya hari ini Pak? Sehat, luar biasa. Wah, semangat ya Pak ya. Semangat. Oke Pak, ini kita langsung berbincang mengenai topik yang akan kita bahas kali ini aja ya Pak ya. Topiknya adalah kebudayaan lokal dan nilai-nilai religi, peran tradisi dalam kehidupan sehari-hari. Kita breakdown satu-satu ya Pak ini ya. Kalau dari perspektif agama Kristen sendiri ya Pak ya, kebudayaan lokal itu yang seperti apa Pak kalau dikaitkan sama kehidupan sehari-hari Pak? Ya, terima kasih untuk waktunya. Kebetulan kami sebagai penyuluh biasanya kami sangat bersinggungan langsung dengan masyarakat awam di luar sana, dan memang dalam kenyataan bahwa kebudayaan itu tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan sosial masyarakat. Secara khusus kebudayaan lokal ya, kalau dalam pandangan kami kebudayaan lokal itu lebih kepada tradisi yang sudah ditetapkan atau memang sudah mengakar di dalam satu lingkungan masyarakat itu yang tidak bisa lagi diubah ya, karena itu sudah semacam istilahnya sudah dipatenkan, sudah melekat itu, sudah melekat ya. Contoh misalnya kalau dalam kebudayaan lokal itu biasanya yang sudah melekat itu berkaitan dengan adat istiadat, berkaitan dengan kesenian, berkaitan dengan pakaian ya. Itu hal-hal yang sudah melekat yang tidak bisa dipisahkan lagi dalam lingkungan budaya lokal itu sendiri, termasuk juga dalam hal makanan ya. Jadi masakan Padang pasti dia tidak bisa dipisahkan lagi karena memang sudah ciri khas. Kalau saya secara pribadi yang aslinya dari Sulawesi Utara, biasanya kami ada masakan khusus itu yang orang sering istilahkan dengan bubur Manado. Ya, jadi itu sampai kapanpun dimanapun kami pergi dan berada ya itu sudah melekat. Orang mungkin kalau makan itu kalau bukan orang Sulawesi Utara ya pasti tidak suka ya. Mungkin aneh gitu ya. Aneh, rasa aneh, makanannya kok banyak sayurnya dan lain sebagainya. Tetapi bagi kami itu sudah menjadi ciri khas sehingga tidak bisa dipisahkan ya. Jadi itu berkaitan dengan budaya lokal, artinya sesuatu yang sudah tertanam dan mengakar dan tidak bisa lagi dipisahkan di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri ya, seperti itu. Kalau dari segi nilai-nilai religi itu gimana Pak? Ya kalau dari segi religi itu sebenarnya lebih kepada menekankan perilaku ya, perilaku seseorang ya dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, dan khususnya kami sebagai umat Kristiani ya, memang budaya lokal itu ya ada kalanya ada yang masih dipertahankan dalam hal-hal religi, tetapi ada yang memang sudah tidak istilahnya mungkin lebih kepada karena sudah mulai ke modernisasi
sehingga budaya-budaya itu mulai ada yang terkikis sedikit-sedikit. Contoh misalnya, ini mungkin apakah ini sesuatu yang karena nilai religi, ya bisa kita nilai bersama. Misalnya saya dulu waktu masih anak-anak itu kalau ikut orang tua, tiba-tiba kalau ada orang yang bersin itu pasti mau melakukan perjalanan itu ditunda. Jadi tunda maksudnya jangan dulu jalan selama 10 atau 15 menit. Nah, itu kan ya mungkin ada mitos-mitosnya atau apa, tetapi kalau sekarang hal-hal seperti itu sudah berlaku. Contoh misalnya cicak itu kalau dia berbunyi, nah itu kadang-kadang kalau dulu ada pertanda ini dan itu. Nah, kalau sekarang hal-hal seperti itu kelihatannya sudah ditinggalkan ya. Jadi memang ada kebudayaan lokal yang memang dipatenkan atau permanen, tapi ada juga yang memang tergerus dengan waktu. Nah, dari sisi menilainya dari sisi agama ya memang yang kita tekankan di sini berkaitan dengan perilaku itu ya. Kalau kami sebagai umat Kristiani, ya kami lebih menanamkan kepada yang pertama nilai kebenarannya, ya, dan yang kedua nilai sosialnya, dan yang ketiga ada nilai keagamaannya, dan ya lebih yang keempat ini keindahan. Ya, dinilai dari sisi keindahan, sehingga hal-hal seperti ini memang harus diterapkan di dalam kehidupan umat beragama, secara khusus dalam umat Kristiani. Artinya dalam kami menjalankan agama kami, ya pastinya kami harus berkaca kepada Alkitab sebagai acuan kami, pedoman kami, yang mengajarkan ya nilai-nilai mengasihi, menjauhkan dari kebencian, permusuhan, sehingga terlihat hal-hal itu indah, ya, bukan sesuatu yang harus merusak tatanan masyarakat, merusak kebersamaan khususnya kita di negara Indonesia, dan lebih juga kepada hal-hal sosial, ya, hal-hal yang bersifat saling mengasihi, toleransi dan sebagainya. Nah, itu penting memang di dalam kehidupan umat beragama, secara khusus bagi kami umat Kristiani. Ya. Oke, Pak. Kalau gini, Pak, kalau di umat Kristiani itu ada nggak tradisi khusus yang dilaksanakan mungkin harian atau mingguan atau bahkan tahunan gitu, Pak? Iya. Jadi ada tradisi-tradisi seperti itu. Misalnya kalau kami dulu kalau orang meninggal, biasanya ada dibuat acara 3 malam atau dibuat acara mingguan. Jadi seminggu setelah meninggal baru dirayakan, kita sebut mingguan. Kalau tradisi-tradisi ini, kalau di budaya lokal kami secara khusus di Sulawesi Utara masih berlaku kegiatan-kegiatan seperti itu, dan 1 tahun. Nah, kalau di Jawa itu yang, kalau saya tidak salah itu yang masih melekat itu kayaknya yang 3 tahun. Tiga tahun atau apa? 1000 hari. 1000 hari ya. 1000 hari kan? Nah, itu masih dipegang tradisi itu sampai sekarang, baik di kalangan kami umat Kristen yang ada di tanah Jawa pun masih menggunakan istilah seperti itu, dan tidak mengurangi religinya, tidak mengurangi tradisinya di situ. Ya. Kalau yang lain Pak, ada nggak Pak selain itu, Pak? Selain itu memang ada budaya-budaya yang contoh misalnya ya karena ini berkaitan dengan budaya-budaya lokal ya. Kalau di Toraja, karena Toraja juga tidak terlalu jauh dengan tempat saya, masih di lingkup Pulau Sulawesi. Nah, kalau di Toraja itu tradisinya masih kuat sampai sekarang ya. Walaupun orang Kristen masih
melakukan ritual-ritual yang kalau orang itu meninggal itu dipestakan. Ya, dipestakan, potong kerbau bisa sampai ratusan ekor kerbau. Jadi dia melihat strata yang meninggal. Kalau dia berasal dari orang bangsawan, pasti dia harus lebih banyak yang di, misalnya persembahannya itu, kurbannya itu harus lebih banyak. Nah, kalau dia tidak sebagai orang bangsawan, ya biasa saja. Tapi kalau dia sudah bangsawan itu kadang-kadang walaupun sudah meninggal berhari-hari belum langsung dimakamkan. Jadi dia harus ditunggu dulu, mayatnya diawetkan dan lain sebagainya sampai kepada puncak ritual acaranya itu. Ya, jadi hal-hal seperti itu juga masih dalam budaya-budaya lokal, masih ada ya ritual-ritual seperti itu. Makanya ada istilah ya hidup untuk kematian. Nah, kalau di istilah orang Toraja, hidup untuk kematian. Jadi orang kadang-kala cari duit di rantau, tujuannya kalau sudah meninggal harus bikin acara yang besar. Nah, sehingga dari apa yang dilakukan itu, ritual yang dirayakan dengan besar itu, secara eksistensinya orang itu, keluarganya itu, bangsawannya itu, dia secara eksistensi terangkat. Ya, jadi orang akan bilang, oh ternyata memang keluarga besar, terpandang dan lain sebagainya. Tapi memang hal ini juga kelihatannya sudah mulai berlaku surut. Jadi peran agama, religi di situ sudah mulai menggeserkan budaya-budaya seperti itu, sehingga pemahaman dari sisi religi, dari sisi agama, kerohanian, bahwa kalau orang tidak mampu terus harus mempestakan atau membuat satu ritual yang besar, ya justru bukan menguntungkan tapi justru mendatangkan kerugian sebenarnya. Sehingga agama melihat itu, atau religi melihat itu kelihatannya ke depan tidak relevan lagi. Ya, seperti itu. Oh iya, Pak. Bapak ini kan berasal dari Sulawesi Utara, kemudian datang ke Jogja. Ada nggak, Pak, culture shock yang istilahnya dulu tuh kalau ada tradisi umat Kristiani di sana seperti ini, namun ketika di Jogja mungkin ada yang berbeda atau mungkin juga bahkan ada yang sama gitu, Pak? Ada nggak, Pak? Ya, kalau mempelajari karakteristik daerah, ya sudah tentunya sebenarnya banyak perbedaannya. Ya, hanya memang perbedaan itu tidak kita harus buat menjadi sesuatu perbedaan, ya. Justru perbedaan itu ya kalau bisa kita buat jadi persamaan. Ya. Kalau toh juga tidak memungkinkan untuk disamakan, ya harus saling menghargai. Ya, jadi kalau kebudayaan di Jawa cukup banyak sih sebenarnya. Cuman kalau saya mengeksploitasi semua perbedaan itu kayaknya terlalu banyak. Barangkali salah satu contoh, ya, benar atau tidak, saya sering perhatikan ya tradisi kita. Jadi kalau di Sulawesi Utara itu, kalau di Manado, kalau di acara pesta, ya pesta, ini berbicara tentang acara pesta. Kalau di pesta itu, orang datang di pesta itu betul-betul memang untuk makan. Makan. Jadi dan bagi orang kami itu, orang Manado itu sangat apa ya, kalau orang, saya tidak tahu bahasa pamali itu bahasa apa, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Pamali bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, ya. Jadi pamali kalau orang makan itu sampai kalau masih ada sisa makanannya. Tapi kalau di sini saya perhatikan kan, kalau di pesta-pesta, kegiatan-kegiatan, acara-acara itu, orang makan itu sudah ngambil sedikit makanannya, terus masih ada sisanya juga kan. Nah, itu yang kadang-kadang saya lihat, wah ini kalau orang tua saya dulu prinsipnya begini. Mungkin ini nggak tahu sudah waktunya closing statement atau tidak, tapi kalau orang tua saya bilang begini, padi
waktu dia belum jadi beras, Iya. mau dimakan burung, burungnya kita usir, ya kan? Nah, setelah dia jadi beras, terus sudah dimasak jadi nasi, kadangkala kita sia-siakan, ya kan? Jadi karena kita tidak makan habis. Waktu dia masih padi, burung mau makan, diusir, ya kan? Jadi itu kadang-kadang termindset sampai sekarang di benak saya, di pikiran saya, sehingga dalam keluarga saya, walaupun berbeda suku ya, karena istri saya orang Jawa, kadang saya harus menyampaikan bahasa ini ke mereka, ya. Artinya lebih kepada dinilai dari nilai religi, ya, menghormati berkat Tuhan, ya, supaya jangan sampai berkat-berkat itu orang bilang mubasir atau disia-siakan, ya. Jadi hal-hal itu kayaknya ya kelihatannya tradisi yang membudaya atau tidak, cuma saya sering memperhatikan hal-hal seperti itu, ya. Berarti kalau yang saya tangkap ini ya Pak, yang dari perkataan orang tuanya itu, ketika ada padi yang masih belum ada isinya, dimakan burung pun istilahnya nggak dibolehin. Namun ketika sudah jadi beras, sudah jadi nasi, malah disia-siakan. Padahal yang burung tadi itu juga sama-sama ciptaan Tuhan. Nah, itu dia. Malah ketika sudah jadi nasi atau beras, malah disia-siakan gitu ya Pak ya. Ya, jadi kami menilainya di satu sisi menilai dari sisi budaya, di sisi lain juga kami menilai dari nilai religinya. Jadi dapat di budayanya, dan di religinya. Tapi ya kita kan tidak bisa merubah, ya. Mungkin ya sudah tradisi, kalau orang Jawa nanti kalau makan terus dihabiskan justru tidak sopan, ya kan. Tapi kalau bagi kami justru kalau tidak dihabiskan itu yang tidak sopan. Nah, seperti itu. Oke Pak, ini menarik sekali sebenarnya Pak perbincangan kita. Namun mungkin kita bisa sambung di lain waktu ya Pak ya. Siap. Mungkin di tempat ini juga atau di sesi yang lain juga. Siap. Terima kasih atas waktu yang sudah disempatkan ke sini Pak. Semoga Bapak diberikan kesehatan dan kita diberikan kesempatan untuk bersua kembali. Amin. Sahabat Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, telah kita saksikan sosok inspiratif kita Bapak Jensi. Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan beliau kembali. Cukup sekian dari kami, tetap di Media Inspirasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.